Insan pendidikan yang berbahagia. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan perlu dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satu di antaranya dengan pengawasan yang tepat dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, peran pengawas sangat penting. Kenapa? Karena pengawas memiliki tugas pokok di antaranya melaksanakan pengawasan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial seperti yang tercantum dalam Permendikbud nomor 143 tahun 2000. Untuk dapat melaksanakan tugas kepengawasan yang begitu berat, maka calon pengawas harus dibekali dengan berbagai pengetahuan kepengawasan dan berbagai keterampilan agar calon pengawas bisa menjadi pengawas yang handal dan profesional. Perkenankanlah saya, Fenty Inayati MAG, calon pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti serangkaian kegiatan pelaksanaan tindak lanjut program pengawasan yang sudah saya laksanakan di SMPN 2 Tarogong Kaler sebagai tempat saya mengajar dan di SMPN 4 Tarogong Kidul sebagai tempat magang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan permasalahan utama pembelajaran yang ada di SMPN 2 Tarogong Kaler. Yang pertama adalah sebanyak 60% guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif dan kreatif. Kemudian yang kedua, sebanyak 60% guru belum menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Demikian permasalahan utama yang ada di SMPN 2 Tarogong Kaler. Insan pendidikan yang berbahagia untuk mengatasi masalah utama dalam pembelajaran yang ada di SMPN 2 Tarogong Kaler dilakukan dengan berbagai praktik kepengawasan. Yang pertama adalah melakukan pembinaan melalui supervisi akademik. Yang kedua, melatih untuk menilai penilaian kinerja kepala sekolah dan menganalisis penilaian kinerja guru. Yang ketiga adalah mengadakan pembimbingan dan pelatihan untuk mengatasi permasalahan utama dengan mengadakan bimlat tentang penerapan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan e-book berbasis Android. Yang selanjutnya adalah menyusun penelitian tindakan sekolah dengan tema meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan e-book berbasis Android. Dan yang terakhir, meningkatkan AKPK, analisis kebutuhan, pengembangan keprofesian. Dalam hal ini, saya sebagai calon pengawas sekolah yang lemah AKPK-nya adalah dalam bidang evaluasi pendidikan. Yang keras ya. Untuk solusi yang pertama yaitu pembinaan guru melalui supervisi akademik dilakukan 2 siklus. Untuk siklus pertama, guru model melakukan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang inisiatif dari guru itu sendiri. Untuk siklus kedua, guru model disarankan untuk menggunakan model pembelajaran inovatif problem based learning dengan teknik pohon masalah dan teknik fishbone berbantuan e-book berbasis Android. Besok kali observasi, Bapak mau menggunakan metode apa ya? Insya Allah saya basic menggunakan PBL, Bu. Maka RPP atau perencanaan yang sudah Bapak buat sesuai nggak dengan pelaksanaan pembelajaran waktu di kelas? Untuk observasi besok, apa yang sudah Bu Fenty siapkan? Baik, setelah observasi dari apa yang sudah direncanakan itu dalam. Untuk penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan dengan metode wawancara, dokumen, dan observasi dengan hasil capaian kinerja kepala sekolah
92,54 dengan kategori amat baik dan ada kekurangan dalam aspek kewirausahaan dan supervisi. Dan bukti-bukti penilaian kinerja guru yang sudah dianalisis untuk mengatasi permasalahan utama dalam pembelajaran di SMPN 2 Tarogong Kaler, diadakan BIMLAT, pembimbingan pelatihan yang tahap pertama adalah penerapan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media fishbone dan pohon masalah. Kemudian di tahap selanjutnya, di tahap kedua, pembuatan e-book berbasis Android. Demikian salah satu inovasi di antara solusi untuk mengatasi permasalahan utama pembelajaran yang ada di SMPN 2 Tarogong Kaler. Apakah dari BIMLAT ini insan pendidikan yang berbahagia, untuk penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah, saya mengambil judul meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan model problem based learning berbantuan e-book berbasis Android melalui pembimbingan dan pelatihan yang didesain dengan 2 siklus. Dalam satu siklus terdiri dari kegiatan, plan, perencanaan, action, tindakan, observe, pengamatan, dan reflect, dan direncanakan selama 2 siklus. Untuk meningkatkan AKPK dalam dimensi evaluasi pendidikan yang merupakan kelemahan dari saya, maka dilakukan di SMPN 4 Tarogong Kidul dengan dilakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SMPN 4 Tarogong Kidul, Bapak Agus Hendoyo, dan kepada pengawas Bina, yaitu Ibu Puspa. evaluasi pendidikan ini dimulai dari guru. Jadi guru yang harus mengevaluasi. Selanjutnya, untuk pencapaian student well-being dicapai 96,79 berdasarkan instrumen yang diberikan kepada siswa. Dengan penerapan model pembelajaran tersebut, anak merasa senang, anak merasa bahagia, anak merasa nyaman dengan variasi model pembelajaran dan variasi dalam media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar bersama Bu Peti dan guru-guru lainnya, apalagi saat permainan-permainan dan belajar dengan media kupon, masalah dan fishbone. Setelah dilakukan on the job training 2, maka bisa disimpulkan bahwa melalui OJT 2 dapat meningkatkan kompetensi kepengawasan. Ada 6 kompetensi kepengawasan sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2014. Kesimpulan yang kedua, dengan menelaah sekolah magang 1 dan sekolah magang 2, calon pengawas bisa mengontrol mutu sekolah. Pada aspek litbang, penelitian dan pengembangan perlu dikuasai oleh pengawas sekolah untuk mencari akar permasalahan serta dicari solusi pemecahan masalahnya. Untuk kesimpulan terakhir, program pembimbingan dan pelatihan harus dirancang secara terprogram sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru. Demikianlah laporan dari kegiatan RTLPP. Semoga dengan dilaksanakannya RTLPP ini, kita sebagai calon pengawas sekolah dapat menambah wawasan sehingga menjadi pengawas sekolah yang handal dan profesional. Saya sangat mendukung beliau untuk menjadi pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dan ternyata di sana ada guru yang memang saya katakan luar biasa, yaitu Bu Penti. Yang sekolah juga aktif sebagai kurikulum. Di antaranya jarang kurikulum itu berangkat dari mata pelajaran agama gitu. Tapi dia ya namanya Bu Penti itu inayati, alhamdulillah dengan dedikasi yang sangat luar biasa. Begitu dia masuk di sana ada lomba
guru mapel agama, ternyata beliau merupakan punya prestasi guru pengajar agama Islam yang terbaik di Kabupaten Garut, bahkan dia menerima piagam. Dan saat itulah saya katakan, ibu siap untuk ikut berguru berprestasi, dan alhamdulillah guru berprestasi dari guru berprestasi tingkat kabupaten ke-1 ke provinsi ke-1, dan alhamdulillah sampai ke tingkat nasional pun saya doakan semoga dia ke-1, dan alhamdulillah dia menjuarai juara ke-4 dengan dedikasi yang tinggi, kemudian dengan efektivitas waktu, meskipun dia dalam sudah kesibukan tetap tanggung jawab sebagai guru pengajar. Selamat Bu Penti untuk melaksanakan cawas yang dimana Bu Penti sendiri untuk Kabupaten Garut sudah punya tiket jadi pengawas maupun menjadi kepala sekolah. Itu bukan amat saya, itu dari amatan daripada Bupati Garut pada saat menerima penghargaan guru berprestasi tingkat nasional. Itu saya selamat Bu Penti untuk melaksanakan dan untuk mengikuti kegiatan jadi calon pengawas. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang sekilas profil ibu penggerak dan ibu berprestasi yang bernama Penti Inayati SPDI MAG. Beliau mulai masuk SMPN 2 Tarogong Kaler selaku PKS kurikulum karena kepiawaian dan kecemerlangan beliau dipercaya sampai saat ini selaku PKS kurikulum. Beliau selama di SMPN 2 Tarogong Kaler, kepiawaiannya, keaktifannya selain selaku guru penggerak akhirnya berbuah hasil yang memuaskan. Di tahun 2018 beliau meraih predikat sebagai juara guru berprestasi ke-1 tingkat Jawa Barat, dan di tahun itu juga meraih juara guru berprestasi di tingkat nasional dengan posisi ke-4. Dan yang sangat membanggakan sekali, di tahun 2019 beliau masuk sebagai nominasi kelima ASN berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang belajar bersama Bu Fenty karena saat mengajar selalu ada permainan dulu dan metode mengajarnya sangat menyenangkan. Saya senang belajar bersama Bu Fenty dan guru-guru lainnya, apalagi saat permainan-permainan dan belajar dengan media kupon, masalah dan fishbone. Saya jadi bisa belajar menyelesaikan masalah dengan menyenangkan dan sedang lihat e-book yang menarik. Terima kasih Ibu. Ibu Penti adalah salah satu guru anak saya. Dia yang sangat baik sekali, dia sangat telaten, membimbing, mendidik anak-anaknya, melatih salat duha, dan literasi yang lainnya. Kami doakan semoga Ibu Penti menjadi contoh teladan. Amin ya rabbal alamin.